Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan mereview hasil webinar dengan setelah terbitnya PP 57 tahun 2021 yang membuat kalau ada kemarin pengawas itu menyampaikan bahwa seperti gempa bumi ya yang menggoyang pengawas di seluruh Indonesia ya. Karena itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, dan lonceng akan mendapatkan notifikasi untuk video-video yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi webinar kemarin, pertama kebetulan moderatornya adalah Bu Nini Kristiani, luar biasa, beliau juga sangat luar biasa ya untuk di moderatornya. Kemudian Bu Nur Aini dan kawan-kawan yang lain ya yang sudah membuat suasana menjadi clear dalam kegiatan itu. Kemudian Pak Agus Sukoco juga sudah memberikan tekanan stressing ya, apa yang akan diharapkan itu sudah, dan kita ucapkan terima kasih juga pada Pak Agus atas inisiasinya ini sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap ya terkait dengan posisi pengawas di PP 57 tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, yang pertama Prof Nunu yang diberikan kesempatan oleh Bu Nini. Dalam hal ini beliau menyampaikan secara tegas ya bahwa pada prinsipnya tidak ada yang dihilangkan, pada prinsipnya seperti itu. Di dalam bahkan pengawas itu nanti akan menjadikan peran sebagai mentor, sebagai coach ya, seperti itu di dalam menjadi agen perubahan di dalam menuju Indonesia lebih baik, terutama dalam pendidikan ini dengan adanya sekolah penggerak dan lain sebagainya itu. Beliau menyampaikan pada PP, memang membandingkan, beliau menyampaikan bahwa PP 57 pada pasal 30 ya dibandingkan dengan pasal 39 untuk PP nomor 19 tahun 2005. Memang di 2005 memang eksplisit ya, sangat jelas ya seperti itu. Tapi di 30 di PP 57 tidak. Tapi beliau menyampaikan bahwa ini ada di dalam yang berikutnya, karena di situ jelaskan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, kemudian perguruan tinggi ya, Kepala Perguruan Tinggi, kemudian ada komite sekolah ya kan, kemudian pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, posisi pengawas ada di pemerintah daerah, itu jawaban beliau. Dan mungkin beliau juga menguatkan di dalam pasal 23 kemudian pasal 24 sudah dijelaskan bahwa secara aturan pelaksanaannya akan dibuat di dalam peraturan menteri, yaitu di pasal 24 itu seiring dengan di pasal 23-nya. Artinya apa? Mungkin dengan adanya momentum ini ya, kegiatan ini, webinar ini, sehingga Prof Nunu juga akan menjadi selalu ingat, mudah-mudahan ketika nanti adanya peraturan turunan dari PP 53 ini, yaitu aturan pelaksanaan yang maksimal 2 tahun harus selesai, mudah-mudahan ini nanti bisa dikawal. Dan beliau Pak Ketua juga sudah menyampaikan mohon pengawas atau APSI itu dilibatkan dalam penyusunan peraturan menteri tersebut. Nah, ini artinya apa? Momen ini sangat tepat sekali karena langsung didengar oleh Prof Nunu sebagai sekretaris sekjen ya beliau ya, seperti itu. Nah, ini cukup luar biasa ya, seperti itu. Jadi beliau sudah meyakinkan bahwa pengawas tidak mungkin dihapus dari bumi Indonesia ya. Ini sangat luar biasa dan cukup sangat antusias ya bagi kawan-kawan, artinya sudah lega. Meskipun demikian, teman-teman setelah selesai kan juga menyatakan di dalam PP 57 itu bahwa pengawas harus tertera secara eksplisit, itu adalah harga mati ya. Ya, sudah harga mati, jadi tidak hidup lagi, tidak goyang ya, tidak dinamis ya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Pak Doni dari BSNP ya. Itu sangat luar biasa. Beliau merekomendasikan bahwa tenaga kependidikan, cekinya adalah pengawas, itu apapun bentuknya harus diuraikan diatur di dalam PP. Karena PP ini merupakan turunan dari undang-undang, di dalam undang-undang yaitu di Sisdiknas, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya kan, itu sudah jelas pengawas ada di sana gitu. Nah,
mestinya di PP ini diuraikan secara rinci tugas pokoknya. Karena apa? Beliau menyampaikan bahwa pengawas ini bukan hanya pengawas Kementerian Pendidikan loh. Ada dari Kemenak, dan nanti untuk tugas jabatannya itu nanti ada melibatkan kementerian lain yaitu Menpan. Jadi ada 3 kementerian minimal. Kalau tidak diatur, seperti apa pelaksananya? Karena bisa terjadi nanti di daerah akan memberikan makna yang berbeda-beda seperti itu. Nah, itu Pak Doni menegaskan seperti itu. Jadi kalau Pak Doni boleh dikatakan seperti harapan pengawas ya, bahwa terkait kepengawasan ini harus secara eksplisit diuraikan di dalam PP 57 itu. Jadi harga mati juga ini ya. Jadi Pak Doni, terima kasih Pak Doni yang sudah memberikan support, dan menurut saya analisanya sudah sangat luar biasa ya, ketika membandingkan beberapa pasal-pasal dalam mulai dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kemudian munculnya PP di 19 tahun 2005 sampai diubah beberapa kali, dan akhirnya perubahannya adalah PP 57 yang nanti 2 tahun ke depan akan mencabut PP 19 tahun 2005. Nah, ini sehingga turunannya akan habis. Dan beliau menyatakan, dan ini sudah saya ungkapkan di YouTube saya sebelumnya, bahwa ini aneh ya, seperti BNSP ataupun Ban SM itu hilang juga sama dengan pengawas. Waktu saya sampaikan kan begitu ya, itu sama, hilang juga. Dan ternyata di sini mungkin akan banyak perubahan, karena ketika kita tugas di Menpan ya, kita akan tugas kita, salah satu tugas kita itu melakukan pemantauan ya, menyusun perencanaan, menyusun program pengawasan, kemudian pembinaan guru dan atau kepala sekolah, terus memantau pemantauan SNP. Nah, kalau SNP-nya sekarang tidak terurai secara jelas, apa yang akan dilakukan? Ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipertegas. Dan meskipun sebelumnya ada salah satu pengawas kita, Bu yang dari Bandung, kemarin sudah memberikan bahwa Permenpan RB yang untuk pengawas itu akan direvisi ya. Nah, mudah-mudahan ini ada sinkron, dan harapan dari kawan-kawan juga ada sinkronisasi, termasuk dari Pak Ketua ya, ada sinkronisasi. Karena memang faktanya dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018, kemudian dengan Permenpan RB nomor 21 yang akhirnya dirubah menjadi Permenpan RB nomor 14 tahun 2016, kemudian dibandingkan dengan PP 57, ini semakin nggak jelas benang merahnya nanti ya. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan PP nanti dan turunannya, yaitu Permendikbud yang aturan pelaksanaan dari PP 57 yang maksimal 2 tahun harus selesai, itu sudah bisa dilakukan dengan baik, dengan sinkron gitu ya. Dan mungkin juga diharapkan sinkron dengan Menpannya. Ini mungkin juga seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan ini juga sudah memberikan sinyal yang baik. Kemudian dari Pak Tony, kalau Pak Tony Ketua Ban, beliau mungkin lebih menyoroti sesuatu yang wajar perubahan PP ini, meskipun sebenarnya Ban menjadi nggak begitu nampak ya. Karena bisa jadi nanti dilaksanakan bukan Ban kalau memang seperti itu kan, seperti itu. Beliau menyatakan hal-hal yang wajar, dan beliau justru menyatakan juga bahwa pengawas sebagai asesor itu memberikan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya, lebih beruntung bagi asesor yang seharusnya adalah seorang pengawas gitu ya. Ketika dia jadi asesor, sebagai contoh, saya melakukan visitasi di sebuah sekolah yang baik, dan di sekolah saya ada sekolah yang mungkin kurang baik, sehingga saya bisa, bagus juga itu, bisa saya terapkan di binaan saya. Itu yang dimaksud Pak Tony ke sana arahnya. Jadi ini memang sangat bagus memang ya. Dan dengan adanya instrumen baru dari IASP, dari Pak Tony dari Ban SM, yaitu IASP 2020 atau IASP 2020, itu adalah sebuah nama, walaupun nanti di 2022-23 yaitu tetap namanya IASP 2020 ya. Artinya seperti kurikulum 13, kurikulum 2006 dulu ya, walaupun sampai tahun berapa ya masih kurikulum 2006 ya, kurikulum 2013 seperti itu. Itu hanya sebuah nama. Jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa kelegaan dari para pengawas,
karena sudah terjawab bahwa apalagi didorong dari BNSP yang nanti mungkin ini juga akan bisa koordinasi langsung dalam perbaikan PP 57 tahun 2021. Terakhir dari para kepala dinas, ada 2 kepala dinas yang menyampaikan juga sangat bagus, artinya mendukung, artinya kalau Pak Kepala Dinas yang dari Depok menyatakan, loh kan nggak ada toh yang menyatakan bahwa pengawas itu akan dihilangkan gitu. Bahkan beliau sangat mendukung sekali ya. Bagaimana bahkan pengawas itu, pengawas TK siapkan ruangan sendiri, pengawas SD ruangan sendiri, pengawas SMP di ruangan sendiri ya. Sangat luar biasa. Difasilitasi betul seperti itu. Nah ini sebuah artinya kepala dinas yang benar-benar respect terhadap pengawas ya, seperti itu. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang kepala dinas dari Jawa Timur juga demikian, juga sangat bagus sekali untuk mendorong keberadaan di pengawas ini. Kemudian terakhir Bu Nini ya menyampaikan rekomendasi hasil webinar di hari Selasa itu kepada Bu Nunu, terutama sebagai Prof Nunu sebagai wakil dari Kementerian Pendidikan, yang secara langsung yang intinya Bu Nini menyampaikan kami dari APSI akan menyampaikan ini rekomendasi dari pengawas kepada Pak Menteri. Nanti tolong dibantu untuk difasilitasi untuk bisa tulisan ini sampai kepada Pak Menteri. Nah itu jadi ini rekomendasi ini juga hasil kawan-kawan di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan perjuangan ini benar-benar menjadi yang lebih baik. Meskipun kemarin sempat ya kemana APSI? Ya namanya kalau beliau menjawab sangat ringan gitu Pak Ketua, jawabnya itu yang kita ya perlu strategi, kita perlu mencari yang terbaik lah. Ibarat kita itu ngambil ikan tapi airnya tetap bening ya, seperti itu harapannya. Nah itu yang jawaban beliau. Dan beliau juga memberikan penegasan dengan adanya keluarnya PP 57 ini menjadi sedikit agak bergoyah gitu ya, terkait dengan seperti gempa buminya pengawas gitu. Ini adalah sebuah peluang ya, peluang untuk kita meningkatkan kompetensi kita. Kita harus maju, kita harus mampu. Ke depan harus digital semua ya toh. Karena kalau kita ngelihat dari paparan Prof Nunu bahwa ke depan untuk bisa jadi pengawas harus dari guru penggerak ya toh. Kalau dia nggak dari guru penggerak nggak bisa jadi pengawas ke depan. Kalau yang sekarang ya tetap jalan ya kan, seperti itu. Artinya apa? Sebagai guru penggerak itu seleksinya luar biasa. Kemudian mungkin untuk jadi kepala sekolah penggerak sama, dia harus dari guru penggerak, sangat luar biasa. Kemudian setelah itu dia baru bisa menjadi pengawas penggerak yang tentunya dalam hal ini memang sudah digodok di sana terkait IT. Bagi yang di situ IT-nya kurang memang akan terlempar ya dalam seleksi guru penggerak maupun kepala sekolah penggerak itu sudah terlempar duluan gitu ya. Nah itu yang mungkin nanti harapannya ke depan memang pengawas adalah pengawas yang benar-benar diharapkan profesional. Kalau sekarang bagaimana? Nah, ketika kita memang merasa kita kurang, kita harus berusaha bagaimana meningkatkan kemampuan kita agar kita bisa profesional dan memiliki kemampuan IT yang cukup untuk melaksanakan tugas secara profesional sebagai seorang pengawas. Karena sekarang pengawas memang diberikan porsi yang sangat luar biasa, ya toh. Nanti ada pelatih ahli yang di sana. Pelatih ahli ini mungkin saya juga nyoroti mungkin pada Prof Nunu ini ya. Pelatih ahli ini sebenarnya siapa? Ya, karena di sini akan melatih kepala sekolah, tapi dia akan mendampingi juga seorang pengawas. Kalau seorang pelatih ahli ternyata dia guru, ini akan menjadi lucu ya. Guru ngajarin kepala sekolah itu menjadi lucu. Karena itu mungkin ini juga perlu, saya tidak tahu sih persisnya seperti apa ya pelatih ahli seperti apa nanti. Mudah-mudahan pelatih ahli itu juga kepala sekolah dan pengawas ya, yang bisa membantu mendorong pendidikan itu menjadi lebih baik. Karena sudah lebih tahu banyak terkait dengan manajerialnya dan mungkin termasuk dalam akademiknya. Itu harapannya seperti itu. Sehingga seleksinya pun untuk menjadi instruktur nanti atau menjadi pelatih ahli itu benar-benar seorang yang memang memiliki kemampuan yang cukup. Kalau enggak ya hanya ditertawakan orangnya. Nanti ada sebuah program yang tidak ada hasilnya, akan seperti itu. Karena itu mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Itu ulasan saya terkait dengan hasil pertemuan itu, dan kesimpulan saya bahwa membuat leganya pengawas, namun tetap harus dikawal agar bisa secara eksplisit tertuang di dalam PP 57 tahun 2021. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.